Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk mempelajari kembali sebuah kitab yang cukup penting, ya, di antaranya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelumnya izinkan saya mengucapkan jazakunallahu khaira kepada wabil khusus Ibu Yuni beserta keluarga dan segenap panitia dari kajian Hidayatus Sunnah. Kita doakan ya jamaah, ya, kan dianjurkan oleh Rasulullah kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk hidup pada para panitia segenap tim kajian Nurus Hidayatus Sunnah ini. Semoga Allah berikan kehidupan yang barakah. Semoga Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salih dan salihah, cucu yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Semoga Allah ijabah doa-doanya dan semoga Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, monggo silakan dibuka hadis ke-13. Minta tolong Ustazah Tania dipimpin, dipandu. Teman-teman seperti biasa coba tengok kanan kiri, barangkali ada yang belum punya bukunya boleh barengan. Silakan. Kita baca bersama Ibu. 1, 2, 3. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya juga. Terjemahnya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, jazakillahu khair, barakallahu fi. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis yang ke-13 ini adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabi yang bernama Anas bin Malik. Ya, sebagaimana kita tahu ibu-ibu, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibunya Anas yang bernama siapa? Ada yang tahu ibunya Anas? Ummu Sulaim, ya, wanita yang cerdas, Masya Allah. Wanita yang mampu mengendalikan emosinya. Saya tuh kalau membayangkan ya Bu, kalau ada wanita sekelas Ummu Sulaim zaman sekarang itu, Masya Allah, keren banget lah, Masya Allah. Kenapa? Karena Ummu Sulaim itu bisa mengendalikan emosinya gitu loh. Kalau beliau sedih, sedihnya nggak terlalu sedih. Ya, apa buktinya? Ketika anaknya meninggal dunia, beliau masih mampu untuk melayani suaminya. Berarti kan ini menunjukkan beliau itu termasuk wanita yang bisa mengendalikan emosinya. Walaupun mungkin zaman dulu belum ada psikolog-psikolog, ya, belum ada pelajaran itu, tapi subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada para sahabat, kepada para sahabiah, mereka adalah orang-orang terbaik. Siapa yang berkata demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, Ummu Sulaim itu benar-benar wanita yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat bagus gitu loh. Sampai
beliau juga berpikir bagaimana anaknya mendapatkan guru terbaik, dan tidak ada guru terbaik di masa itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau titipkan Anas yang masih kecil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu, untuk melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu, kita kalau kita punya anak masih kecil, tega apa enggak? Ada seorang ulama kita bilang, Ustadz, tolong Syekh, saya titipkan anakku untuk berkhidmat kepadamu. Kira-kira kita nih, tega apa enggak? Yo, jujur, tega apa enggak? Enggak Ustazah, kasihan gitu ya. Kasihan anaknya. Ummu Sulaim berpikir, beliau Masya Allah berbaik sangka kepada Rasulullah. Karena yang beliau titipi adalah manusia terbaik di zamannya, maka Ummu Sulaim ini berbaik sangka kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjaga Anas dengan baik. Jadi Ummu Sulaim berani untuk menitipkan Anas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terbukti. Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Anas berkata, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Kata Anas, saya melayani Rasulullah SAW itu kurang lebih 10 tahun. Wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi an yakun. Dan tidak semua pekerjaan saya, kata Anas, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Rasulullah SAW itu beliau komentari. Ya kan namanya anak kecil kadang banyak kekurangan yang mboten ibu-ibu. Sampai pernah kan Anas diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke suatu tempat, ke rumah sahabat. Apa yang terjadi? Anasnya main-main. Main bareng temannya yang namanya anak-anak, fitrahnya kan main. Sampai Rasulullah nunggu, ini kemana Anas, kok ya nggak nongol-nongol. Rasulullah keluar cari Anas. Ketemulah Anas lagi bermain, dan Anas berkata, saya tuh malah malu ke Rasulullah, belum selesai menuntaskan tugas sudah main, Masya Allah. Tapi Rasulullah nggak marah, ya. Dan Anas berkata begini, maqala li fiha Rasulullah nggak pernah ngomentarin apa yang sudah saya kerjakan. Bahkan Rasulullah tuh nggak pernah bilang gitu ya, maksudnya mencela Anas, enggak. Wala qala li lima fa'alta hada. Bahkan Rasulullah nggak pernah ngucap kepada saya 10 tahun itu, kenapa Anas lakukan ini, kenapa lakukan itu. Masya Allah ibu, lihat, Rasulullah itu teladan bagi kita. Ibu-ibu kalau ketemu sama asisten rumah tangga, yang mungkin asisten rumah tangganya itu usianya sudah sepuh, misal, atau usianya masih muda, ya. Kemudian yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kira-kira apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Menasehati, atau mungkin terkadang akhirnya tidak sadar terucap perkataan, musuh kayak gini kok kerjaannya kayak gini kok gini gitu ya, gitu nggak sih ibu-ibu? Masaknya keasinan, masak kok keasinan gitu ya misal, ya Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu, tidak pernah menyalahkan Anas. Masya Allah bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doanya Rasulullah diijabah oleh Allah. Apa doanya Rasulullah untuk Anas? Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Anas, ya Allah, limpahkan harta dan anak kepada Anas serta keberkahan untuknya. Sampai-sampai ibu-ibu tahu, disebutkan dalam sebuah kitab sirah, Anas itu punya kebun. Kebunnya Anas setahun tuh panennya 2 kali. Padahal yang lain panennya 1 kali. Itu karena keberkahan doanya Rasulullah SAW. Dan Anas punya anaknya banyak. Kan Rasulullah doain, ya Allah limpahkanlah harta dan anak kepada Anas, serta berkahilah harta dan anak untuk Anas. Masya Allah. Dan Anas itu, ya Masya Allah, beliau juga termasuk yang usianya panjang. Jadi doa-doanya Rasulullah SAW kepada Anas adalah doa-doa yang mustajab. Dan Rasulullah itu sosok yang beliau tahu balas budi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada Rasulullah. Ya. Semua sahabat yang berbuat baik kepada Rasulullah selalu didoakan. Termasuk diantaranya Anas bin Malik. Baik, Anas bin Malik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, beliau adalah Al-Ansari, asli orang Madinah.
Jadi bukan orang Mekah yang ikut berhijrah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. Beliau sudah ditumbuhkan oleh ibunya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. PR nih. Kemarin di sekolah kami, di sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh ada sesi parenting terakhir. Kami membahas bersama orang tua wali murid dengan sebuah pembahasan pendidikan berbasis fitrah. Ya, monggo bagi ibu-ibu, akhirnya sekarang sudah dibuka di YouTube Mutiara Hikmah, itu bagus banget ibu-ibu. Maksudnya bagusnya tuh gini loh. Bahkan bukan saya yang bilang bagus, wali murid yang hadir juga bilang, nggak satu dua, banyak. Ustazah jazakillah khair sudah menghadirkan pembicara ini gitu ya, pembicara Ustadz Abdul Khalik. Saya tuh pas hadir tuh sama ibu-ibu, ya Allah kita tuh kayak ketampar-tampar katanya. Jadi intinya dari kajian itu bahwa pentingnya seorang ibu untuk menanamkan cinta, mahabbah terlebih dahulu. Mahabbah kepada siapa? Anak-anak itu ditanamkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada Islam. Itu ditanamkan dulu. Dan Ummu Sulaim, sekali lagi beliau adalah wanita yang cerdas. Beliau tahu bahwa tugas seorang ibu adalah menanamkan rasa mahabbah tersebut untuk anak-anaknya. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini sejatinya sudah membawa fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merusak fitrah tersebut? Orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi yang lahir ke dunia ya, itu semuanya adalah bayi-bayi yang mengakui bahwa Allah adalah penciptanya. Karena memang ada janji ketika mereka berada di rahim ibu. Allah Subhanahu wa taala mengikat sebuah perjanjian. Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku adalah Tuhanmu, Rabbmu? Janin-janin yang ada di dalam rahim ibu mengatakan, "Bala." Betul wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami. Giliran keluar dari rahim ibu masing-masing, ada yang orang tuanya muslim, dididik anaknya dengan keadaan muslim. Orang tuanya Yahudi, jadilah anaknya Yahudi. Orang tuanya Nasrani, jadilah anaknya Nasrani. Maka Ustadz berkata bahwa kita konsep dalam pengasuhan di dalam Islam itu bukan konsep yang selalu didengung-dengungkan oleh orang Barat. Orang Barat punya konsep namanya tabula rasa, yang mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Kertas kosong dan orang tuanya yang nyoret-nyoret gitu kan, orang tuanya yang mengisi. Kalau dalam Islam konsepnya beda. Dalam Islam konsepnya setiap anak yang lahir sudah dititipi oleh Allah fitrah. Fitrah untuk mencintai Allah, fitrah untuk mencintai Rasulullah, fitrah untuk mencintai amal saleh. Itu sudah dititipkan. Tinggal orang tuanya yang menemani untuk penumbuhan fitrah secara alami. Dan beliau sekali lagi mengatakan bahwa anak-anak ini loh ibu-ibu, mohon dengan sangat diperhatikan. Anak-anak di bawah usia 7 tahun belum digas untuk perintah salat. Kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh terkadang ada komentar dari sebagian wali murid sebelum kajian ini. Ya, Ustazah, kenapa sih anak-anak nggak dibiasain sholat duha, nggak dibiasain sholat duhur gitu ya? Kami sudah bilang, Bun, ada waktunya. Nanti, sebentar. Kita tuh sekarang lagi istilahnya petani tuh lagi nguatin akarnya dulu. Lagi nanem. Orang nanem kan gak terburu-buru. Ya, lagi melandasi anak-anak itu untuk mencintai siapa Robnya. Ya, Masya Allah. Orang tua yang selalu nanya itu, ketika kita kasih jawaban seperti itu belum puas. Akhirnya beliau kemarin hadir, beliau tulis pertanyaan itu kepada Ustadz, dan Ustadz berkata, kata beliau, Ustadz, kan kita boleh tahu Ustadz kalau sholat menyuruh anak-anak di bawah 7 tahun sholat dalam rangka pembiasaan. Apa jawaban Ustadz? Pembiasaan tanpa rasa cinta itu adalah sesuatu yang tidak ada maknanya. Maka ibu-ibu perhatikan, banyak anak-anak digegas usia 4 tahun, 5 tahun untuk sholat, ya. Tapi ternyata ketika mereka sudah balik, mereka udah gak mau sholat, ogah-ogahan. Sampai ibunya teriak-teriak, sholat nak, gitu ya. Dan itu saya dapat cerita banyak dari orang tua yang mengatakan, Ustazah dulu anakku tuh rajin sholat, waktu kecil suka ke masjid, waktu kecil dia suka sholat.
Mereka itu suka sholat bukan karena mereka tahu apa itu sholat, siapa yang menyuruh sholat, tapi karena takut dengan omelan ibunya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, banyak anak-anak TK di Indonesia itu yang digegas untuk manasik. Ibu-ibu pernah ketemu dengan sekolah TK yang berbondong-bondong mengajarkan anak-anak kecil untuk manasik ibadah haji dan umrah? Bahkan mungkin hampir di semua TK yang ada di Yogyakarta. Pikir lagi, untuk apa mereka akhirnya manasik haji dan umroh? Rata-rata orang tuanya yang pengen foto bareng. Ya. Dan itu nanti ada waktunya, ibu-ibu. Sekali lagi, ada waktunya. Jadi Anas bin Malik ini ketika beliau masih kecil memang ditumbuhkan rasa cinta beliau kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam. Apa sih manfaatnya anak-anak ketika ditumbuhkan rasa cintanya terlebih dahulu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Islam? Nanti Bu, seperti para sahabat, mereka itu ketika mendengar Rasulullah SAW akan datang ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Anas? Anas lari, pengen menyambut Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Mana sih sosok Rasulullah yang suka dibicarakan oleh ibu saya, yang suka diceritakan oleh ibu saya? Lihat, seorang ibu berperan untuk bisa berkisah, bercerita. Jadi metode penanaman mahabbah itu diantaranya adalah berkisah. Ummu Sulaim adalah orang yang cerdas. Ummu Sulaim tahu bagaimana menumbuhkan rasa cinta Unais, namanya Unais. Anas tuh kalau dalam bahasa Arab itu ada panggilan kesayangan, ibu-ibu. Misal contoh, Anas dipanggilnya Unais, Aisyah dipanggilnya Ayyush, Fatimah dipanggilnya Fatum. Itu panggilan sayang. Jadi Anas kalau dipanggil sama Ummu Sulaim tuh Unais. Ummu Sulaim ketika beliau berkisah kepada Unais, kepada Anas bin Malik ini tentang sebuah kisah betapa baiknya Rasulullah SAW, betapa indahnya Islam, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tumbuh dalam diri Anas rasa rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Anas bayangkan waktu kecil tuh dia lari gitu ya, mana Rasulullah? Para sahabat juga begitu. Rasulullah belum datang karena kan waktu itu belum ada telepon seluler, belum ada komunikasi mau datang jam berapa. Para sahabat itu penasaran. Mereka nunggu di perbatasan dari pagi sampai sore. Rasulullah belum jebol juga karena dulu nggak ada hotel kan. Akhirnya mereka balik lagi. Dan mereka sedih ketika Rasulullah belum kelihatan sama Abu Bakar. Masya Allah, lihat. Dan kita tahu para sahabat, mereka di waktu kecil mereka banyak loh yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mau berjihad. Rasulullah, saya pengen berperang. Kata Rasulullah SAW, belum waktunya. Ya kan? Jadi sekali lagi nih Bu, yang namanya konsep pengasuhan tuh butuh ilmu. Kita nggak cuman ikut-ikutan. Oh, ada rombongan TK ini menggas anaknya untuk sholat, membiasakan anaknya sholat duha, membiasakan anaknya untuk sholat, kita ikutan. Oh, ada rombongan TK ini manasik, kok di TK ini nggak ada manasik, kita ikutan. Nggak seperti itu. Kita harus punya tahu konsep Islam itu seperti apa. Gitu ya ibu-ibu ya. Siap untuk belajar kembali? Siap? Siap, Masya Allah. Semoga Allah jadikan ibu-ibu semuanya seperti Ummu Sulaim. Ya, amin. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Anas bin Malik termasuk di antara seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena kehidupan Anas selalu berdampingan dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya ibu-ibu, keren banget lah. Ummu Sulaim tuh tahu bagaimana cara anaknya mendapatkan ilmu. Ya sudah, biarkan bersama Rasulullah dan dia akan mendapatkan ilmu. Baik. Anas bin Malik termasuk juga seorang yang pandai menjaga rahasia. Masya Allah. Karena itu yang diajarkan oleh Ummu Sulaim. Jadi pernah suatu hari Anas datang kepada Ummu Sulaim. Kemudian Anas berkata, wahai ibuku, Rasulullah telah memberitahukan kepadaku tentang suatu berita, tapi Rasulullah berpesan untuk tidak disebarkan berita ini, jadi menjadi rahasia. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada Anas? Wahai anakku Anas, kalau memang itu pesannya Rasulullah untuk dirahasiakan, kamu rahasiakan, nggak usah dibilang ke ibu. Kalau kita para mak-mak zaman sekarang, anaknya bilang ke kita, mak, gitu ya, tadi kata Pak Guru, beliau bilang sesuatu katanya suruh rahasia. Apa yang kita lakukan? Penasaran enggak? Apa toh nak yang dirahasiakan? Gitu ya. Malah penasaran kan? Mau yuk bilang aja, mak nggak bilang macam-macam kok, ibu nggak bilang macam-macam, tolong dong, ibu penasaran. Gitu ya kita nih. Ya.
Berarti kita telah melukai fitrah anak-anak. Padahal fitrahnya anak-anak tuh bisa jaga rahasia. Ibunya yang kadang akhirnya merusak fitrah anak. Ya Allah, Bu, kita ini banyak salahnya dalam mendidik anak. Ya Allah. Ya kadang kita tuh pengen ngegas anak, ibaratnya kalau buah tuh belum matang sudah dikarbit, Bu. Enak nggak? Ibu kalau suruh milih buah karbitan atau buah matang di pohon? Nah itu ibaratnya kita sedang menanam buah yang matang di pohon tuh butuh waktu. Bukan masih hijau dipetik dikarbit. Dan sekarang posisinya banyak ibu-ibu yang pengen melihat hasil anak-anak secepat mungkin. Sampai Ustadz tuh bilang gini, pendidikan fitrah ini tidak bisa dilihat instan. Ini jadi kayak parenting. Sebentar ya ibu-ibu, ini mumpung pas Anas. Pendidikan fitrah ini malah ada yang ngecungin jempol. Pendidikan fitrah ini tidak bisa dilihat instan. Kapan bisa dilihat pendidikan fitrah ini? Kata beliau, pendidikan fitrah dapat dilihat oleh kita sebagai seorang pendidik ketika anak-anak sudah balik. Ibu-ibu tahu, Masya Allah, kami tuh pernah dengar kabar. Tapi ada yang Masya Allah, kalau sudah tumbuh rasa mahabbahnya kepada Allah, ada yang Masya Allah sudah lihat gitu ya. Saya kemarin jumpa dengan salah satu wali murid yang akan memasukkan adiknya ke sekolah 1, kakaknya sudah mau lulus, sudah mau SD. Saya interview ibu tersebut, ya saya tanya, Bun, walaupun kakaknya sudah masuk, tapi kita perlu interview. Apa yang memotivasi Bunda? Karena kami banyaknya tuh wali muridnya umum. Jadi kalau kita mau nyebut apa yang memotivasi Umi, kadang juga anaknya nyebutnya Mama. Ya, kadang ada yang nyebutnya Ibun. Ya, jadi kita lebih ke Bunda. Apa yang memotivasi Bunda untuk memasukkan adiknya Mbak Fulanah ini ke 1? Jawaban beliau apa coba? Ustazah, saya itu sejak Mbak Fulanah itu di 1, saya tuh kayak ditampar-tampar, maksudnya banyak sekali saya belajar dari dia. Suatu hari adiknya nangis, hujan deras, nangis ya. Saya tuh bingung, apa yang mesti saya lakukan kepada adiknya yang mau masuk 1 itu. Tiba-tiba anak saya yang sudah sekolah di 1 tuh bilang gini, ini nih, penanaman tauhid berbuah ya. Kata anak saya ya, yang belum masuk SD tuh Bu, dia bilang gini, kenapa harus takut Dek? Ke adiknya gitu ya, menenangkan. Hujan itu rizki dari Allah, nggak ada yang perlu ditakutkan. Yuk daripada takut mending kita berdoa, katanya. Kata ibunya, saya lihat kejadian itu, loh kok malah anakku yang bisa menenangkan adiknya. Adiknya mau berdoa ya, dan nggak takut sampai sekarang. Masya Allah. Lihat Bu, jadi ibu-ibu yang punya anak di bawah usia 7 tahun, tolong tanamkan rasa mahabbah kepada Allah, kepada Islam, dan kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Tanamkan dulu, nanti buahnya tuh ada. Pernah juga suatu hari saya dapati anak kecil yang ditumbuhkan giginya oleh Allah. Kalau sudah tumbuh rasa mahabbah kepada Allah, otomatis dia akan bilang, Alhamdulillah Allah sudah menumbuhkan gigiku. Iya, kita Bu dikasih makan sama Allah, kadang kita lupa untuk bersyukur. Iya enggak? Anak kecil ditumbuhkan giginya, dia sudah berucap Alhamdulillah Allah yang menumbuhkan rezekiku. Sering-seringlah kita berkata kepada anak-anak, nah ini ada makanan, makanan ini dari Allah. Kemarin para ustazah ya membawa anak-anak outdoor, bermain di belakang, ada lapangan. Terus tanya, jogo apa kata beliau, apa kayak pendopo, bukan pendopo, apa ya bahasanya ya, joglo kecil apa namanya, gazebo. Gazebo ini dari mana yo? Dari Allah. Siapa yang buat? Allah. Saking seringnya para ustadzah mensonding anak-anak bahwa semuanya dari Allah. Akhirnya para ustadzah bilang, ini gazebo ini yang buat Pak Tukang, kayunya dari Allah. Gitu, Masya Allah. Yuk bismillah. Saya nggak mau menjadikan kurikulum ini hanya di 1, tapi jadikanlah kurikulum mahabbah ini pada setiap keluarga kaum muslimin. Ya, baik. Sudah, nanti nggak habis-habis kalau parenting. Kita lanjut, balik. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, berarti Anas ini Masya Allah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang beliau punya ibu yang tahu bagaimana mendidik anak-anaknya dan memberikan guru terbaik kepada anaknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
yang perlu kita ketahui terakhir ya tentang Anas, yaitu wafatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat di Basrah, dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dalam usia 91 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun. Jadi Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang usianya panjang. Bahkan seorang ulama menyebutkan ketika wafatnya Anas, orang-orang mengatakan bahwa hari ini tuh telah hilang setengah ilmu, saking banyaknya ilmu Anas. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya berpesan ibu-ibu kepada teman-teman semuanya, cara terbaik sepanjang zaman, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat, cara terbaik dalam metode menuntut ilmu agama adalah mulazamah. Apa ustazah mulazamah itu? Mulazamah itu menghantarkan anak kita duduk dengan guru, menuntaskan anak-anak kita duduk dengan satu guru. Dan ini yang dipakai oleh Ummu Sulaim, dan ini metode ini dipakai oleh ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i, beliau punya cita-cita menjadikan Imam Syafi'i orang yang besar, orang yang bermanfaat untuk umat. Maka ibunya Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i ke hadapan Malik bin Anas untuk diajarkan berbagai macam ilmu. Itu namanya sifat mulazamah. Jadi harusnya teman-teman, yang namanya orang tua, ya, wah Masya Allah panjang lebar, nanti teman-teman lihat di itu ya, lihat di YouTube Mutiara Hikmah dah. Orang tua itu harusnya tahu potensi anak-anak. Imam Syafi'i kenapa membawa ibunya Imam Syafi'i? Kenapa membawa Imam Syafi'i kepada Malik bin Anas? Karena ibunya Imam Syafi'i itu tahu potensi yang dimiliki Imam Syafi'i, hafalan yang begitu cepat. Jadi kemarin tuh kita dikritisi sama Ustadz. Kata Ustadz, kita nih ya korban, kita ini generasi yang dulu waktu SD, SMP, SMA banyak belajar, segala sesuatu dipelajari. Akhirnya banyak sesuatu yang mubadzir. Coba siapa yang hari ini masih menggunakan kaidah sin kos sin kos sin kos? Apa? Hah? Sin kos. Sin kos kan? Dulu pernah belajar kan, Bu? Saya termasuk yang belajar juga. Masih ingat kaidah itu, sin kos sin kos? Apakah terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata tidak. Masya Allah. Ya. Dan kata beliau satu lagi ya ibu-ibu, kalau kita sudah mengerti potensi anak, maka tajamkan potensi tersebut. Ya. Tidak semua anak-anak kita itu menjadi seorang ulama. Ada nanti di situ ada bakat apa, Masya Allah ada. Ada anak itu yang dia tuh pemalu sekali. Maka jangan paksa dia untuk menjadi orator, untuk menjadi orang yang terdepan, jangan. Jadikan mereka-mereka yang pemalu itu sebagai pengkonsep, ya dari belakang aja. Dan biasanya punya itu. Allah yang melebihkan itu kepada anak-anak. Jadi setiap anak itu unlimited, ya. Unik, tidak boleh kita menyamakan antara satu anak dengan anak lainnya. Masalahnya, pendidikan sistem di Indonesia Raya yang tercinta ini, setiap guru akhirnya menyamaratakan anak-anak untuk bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Nggih mboten. Nggih. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut ya Ibu. Rasulullah SAW di sini berpesan. Apa pesannya Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. La yu'min, tidak beriman. Tadi kita sudah belajar tentang Anas. Sekarang kita belajar sedikit-sedikit. La yu'min, tidak beriman. Apa yang dimaksud tidak beriman di sini? Apakah tidak beriman di sini mengeluarkan seseorang dari Islam atau seperti apa? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang dimaksud la yu'min, tidak beriman, maksudnya adalah tidak adanya kesempurnaan iman. Pelakunya tetap muslim tapi imannya tidak sempurna. Orang-orang Khawarij, ibu-ibu ada namanya firqah, kelompok namanya kelompok Khawarij.
Kelompok Khawarij itu yang paling gampang, Bu, yang paling gampang ditengeri. Mereka itu orang yang suka mengkafirkan orang lain. Orang yang melakukan dosa besar dikata-katai kafir. Mereka biasanya membelot dari pemerintah. Mereka biasanya mengata-ngatai, mohon maaf, polisi itu taghut. Ya, nggak boleh kita berkata demikian. Mereka biasanya orang-orang Khawarij main bom. Ya, ada orang asing dibom, ada orang yang tidak sepaham dengan dirinya, bukan Muslim, dibom. Padahal kita nggak boleh kita melakukan bom walaupun itu bukan orang Muslim. Ya. Kenapa? Karena orang-orang turis yang masuk ke Indonesia, mereka melewati izin kepada pemerintah dan resmi. Berarti kita harus bisa tidak mengganggunya. Ya, apalagi sampai ngebom sana sini, itu nggak boleh. Ya. Jadi orang Khawarij itu, ibu-ibu, adalah orang-orang yang mereka mengaku dirinya Muslim, bahkan ibadahnya mereka itu lebih giat daripada ibadahnya Ahlussunnah. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang-orang Khawarij dalam membaca Al-Quran itu lebih banyak daripada kita. Dalam salat qiyamul lail lebih banyak. Tapi mereka, kata Rasulullah SAW, kelak di akhirat akan menjadi anjing-anjingnya api neraka. Mereka bacaan Al-Qur'annya mereka hanya sampai di kerongkongan saja. Jadi banyak nih ibu-ibu, di seluruh Indonesia banyak orang Khawarij. Ya, jangan sampai kita bingung, ini orang Khawarij atau orang apa? Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak lantas kita keluarkan dari Islam. Ya enggak ibu-ibu? Ya. Termasuk di antaranya la yu'min. Ini maksudnya adalah tidak adanya kesempurnaan iman, bukan tidak beriman. Ya, baik. Nah, kaidah menyebutkan ibu-ibu bahwa ini kaidahnya boleh ditulis. Ketika syariat menafikan sesuatu seperti la yu'min, tidaklah beriman, misalnya ya. Atau misalnya la sholata, tidaklah dia terhitung orang yang sholat atau sholatnya harus diulangi kembali, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat seorang laki-laki yang masuk masjid sholat 2 rakaat, dan ketika selesai sholat Rasulullah mendatangi orang ini, kemudian beliau mengatakan irji' fa innaka fasalli fa innaka lam tusalli. Rasul mengatakan kepada laki-laki ini, ulangi salatmu, sesungguhnya kamu tuh belum salat. Ya. Bukan berarti mengeluarkan laki-laki ini dari Islam, bukan. Tapi maksudnya adalah laki-laki ini meninggalkan rukun salat. Apa yang ditinggalkan? Tumakninah. Jadi laki-laki ini dia salatnya cepat banget. Ya, sampai Rasulullah akhirnya melihat dan Rasulullah berkata, ulangi salatmu. Ya. Jadi kaidah menyebutkan kalau di dalam Islam itu disebutkan tidak ada iman, tidak ada sholat, itu bukan berarti menafikan seluruhnya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah meninggalkan kewajiban atau rukun. Ya, meninggalkan kewajiban atau rukun. Contoh misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'min, la yu'min, la yu'min, sampai 3 kali loh ibu-ibu. Rasulullah mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh panjenengan yang enggak beriman itu? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang tetangganya tidak bisa aman dari keburukannya. Tapi bukan berarti tetangga yang usil, tetangga yang dolim kepada kita itu kita sebut orang kafir. Tidak, tetap dia adalah orang beriman. Hanya imannya belum sempurna karena dia belum berbuat baik kepada tetangganya. Paham ya ibu-ibu ya? Kan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau sampai kita akhirnya waliyadzubillah menyakiti tetangga kita, berarti iman kita belum sempurna. Ya. Dan kalaupun kita mendapati tetangga yang dolim, bukan berarti kita mengatakan dia bukan muslim, bukan. Tetap dia muslim, hanya imannya belum sempurna. Hati-hati ya ibu-ibu, mengkafirkan orang tuh hati-hati. Jangan sampai terucap
Kalau kita sampai terucap dia kafir, ternyata itu adalah sebuah fitnah atau tuduhan, maka tuduhannya akan kembali kepada kita. Ya, baik. Kemudian ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan menafikan. Contoh, apa kata Rasulullah? La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Kata Rasulullah, gak salat bagi orang yang ketika qomat sudah dikumandangkan, ya, atau ketika adzan sudah dikumandangkan, makanan terhidang. Jadi misalnya ada orang istrinya tuh masak enak banget, pas azan makanannya udah terhidang, apa yang dilakukan? Makan dulu. Tapi artinya bukan berarti nggak sholat secara keseluruhan, iya nggak ibu-ibu? Bukan berarti gugur kewajiban sholatnya, bukan. Tapi maksudnya adalah menunda sholatnya nanti. Makan dulu baru sholat. Hikmahnya apa, Bu? Kalau sholat dulu, Allahu Akbar, rendangnya enak gitu ya. Apalagi istrinya masak apa biasanya? Apa ibu-ibu yang membuat suami kita sambal terasinya enak itu? Kebayang-bayang. Sampai lupa sudah baca Al-Fatihah belum? Tadi saya ruku, udah ruku belum? Ibu-ibu kalau orang sholat gak khusyuk itu sampai gak tahu tuh yang dibaca oleh imam itu surat apa. Berarti kita tuh gak khusyuk. Selama ini kita kemana? Hati kita entah di mana, jasadnya ada dalam sholat. Jadi untuk ngecek, tadi saya ingat imam tadi rakaat pertama baca surah Al-A'la. Tapi kalau kita lupa tadi baca apa ya, berarti kita gak konsen. Berarti kita gak fokus, gak khusyuk dalam sholat. Ya, baik. Nah, sekarang kita paham arti dari la yu'min di sini berarti bukan menafikan iman, tapi imannya dia belum sempurna, atau dalam artian lain menunjukkan bahwa adanya rukun dan kewajiban yang belum dipenuhi. Ya, itu arti dari kata la yu'min. Baik, kemudian Rasulullah menyebutkan la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsi. Banyak orang menerjemahkan hadis ini dengan sebuah terjemahan bahwa tidaklah beriman orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Nggih mboten ibu-ibu. Ya kan, diartikannya begitu kan? Tapi ternyata arti yang betul adalah artinya tidak sempurna. Ini yang betul begini. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai apa yang ia sukai, kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya. Saya ulangi. Arti dari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, itu artinya adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya. Ibu-ibu, kita suka enggak kalau Allah zat yang maha memberikan hidayah Allah berikan kepada kita? Suka? Suka, ya kan? Kenapa sih kita itu suka kalau Allah berikan hidayah? Karena dengan Allah memberi hidayah kepada kita menjadikan hidup kita lebih berkualitas, menjadikan hidup kita lebih tenang, Bu. Benar. Orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah, banyak harta, banyak anak, tapi bingung, ujung-ujungnya pada bunuh diri karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, belum diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan yang namanya lezat dalam bermajlis ilmu, berarti kita pun menginginkan saudara kita untuk merasakan hal yang sama. Itu contohnya, Bu. Yang namanya iman, yang namanya majlis ilmu, majlis taklim itu punya rasa. Punya rasa. Kalau ada di antara ibu-ibu yang libur bermajlis taklim, libur, majlis taklimnya libur, majlis ilmunya libur, tiba-tiba kangen. Kok kangen ya? Karena libur, kangen. Itu berarti tandanya ibu-ibu sudah diberikan rasa lezat dalam menuntut ilmu. Kenapa banyak orang diberikan rasa lezat dalam menuntut ilmu? Karena hati kita itu butuh makanan. Tidak bisa dipungkiri, hati kita kalau lapar nyari. Kan kalau kita misalnya nih,
jasad ya, ibu-ibu nggak makan, ada tandanya nggak? Lapar gitu. Belum makan, belum minum, tandanya perutnya keroncongan. Nggih mboten? Ada rasa lapar ya kan? Oh lapar banget dari pagi belum makan gitu ya. Nggak niat puasa tapi memang belum makan. Beda kalau niat puasa Allah kuatkan. Dan kalau nggak niat puasa, lapar kerasa. Hati itu juga ada rasa. Kalau dia nggak dapat makanan, pasti adanya rasa gelisah. Jadi ibu-ibu kalau ada yang hidupnya tuh gonjang ganjing gitu ya, nggak pernah merasa tenang, gelisah terus ya, sampai bingung mau ngapain, itu hatinya butuh makanan. Kitanya aja yang kadang nggak ngeh. Dan makanan hati kata Imam Ibnul Qayyim diantaranya adalah menuntut ilmu agama, mencari ilmu untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengenal Allah, ibu-ibu, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia menerima takdir Allah dengan sepenuh hati. Ya. Orang yang belum mengenal Allah biasanya menyalahkan Allah. Kok Allah kayak gitu ke aku? Kok Allah nggak adil? Kok Allah begini gitulah. Suuzon kepada Allah. Padahal kalau orang sudah mengenal Allah, mereka akan Allah berikan kebahagiaan dengan mengatakan, Alhamdulillah saya menerima ya Allah takdirmu dengan penuh keridhaan. Dan ini dampaknya membuat jasadnya sehat, hatinya sehat, panjang dampaknya. Wah ini Masya Allah ya ibu-ibu, iman itu Masya Allah punya rasa lezat. Orang-orang yang terbiasa salat malam, suatu hari Allah off-kan dari salat malam, ada rasa rindu nggak? Ada. Kayaknya saya kangen sama salat malam gitu ya. Orang yang pernah umroh, sudah merasakan lezatnya umroh, balik ke tanah air, pengen ke sana lagi nggak? Pengen. Berarti ada yang namanya ibadah tuh punya rasa. Bu, kalau minta kepada Allah, minta tenanan. Allah itu zat yang maha mengabulkan segala doa hambanya. Ibu-ibu, Allah beri nikmat dengan kesempurnaan nikmat. Anggota badannya lengkap. Yang kemarin kami jumpa di Masjidil Haram ketika tawaf wada, ada banyak orang-orang yang tunanetra. Allah sampaikan ke Masjidil Haram untuk tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Karena mereka nggak pakai kain ihram, jadi tawafnya nggak mengelilingi Ka'bah. Ya, maksudnya mengelilingi Masjidil Haram tuh otomatis mengelilingi Ka'bah. Tapi karena tawafnya di lantai 2, maka mereka mengelilingi Ka'bah. Kami melihat beberapa bapak-bapak yang tunanetra. Allah sampaikan ke sana. Kanan kiri nggak ada orang ibu-ibu. Jalan dengan tongkatnya. Waktu itu saya berkata kepada suami saya, kita malu ya Bi di hadapan Allah. Kita yang diberikan kesempurnaan melihat saja kadang masih ogah, masih malas untuk umroh, masih nggak mau untuk umroh. Ini loh orang-orang yang tunanetra. Punya keinginan untuk Allah, untuk umroh, Allah panggil. Masya Allah. Jadi berdoa sama Allah. Saya yakin ya, Allah itu zat yang maha tahu apa yang didamba-dambakan oleh setiap hambanya. Dan kalau berdoa tenanan, yakin dengan keyakinan yang penuh. Ya tidak boleh mengcancel doa kita. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata arti dari hadis ini adalah menginginkan kebaikan untuk saudaranya, maka hendaklah kita menyukai saudara kita untuk memiliki hal yang Allah berikan nikmat kepada kita. Dan di sini Rasulullah SAW melarang kita untuk memiliki hasad kepada saudara kita. Gini loh Bu, keadaan kita kepada saudara kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang kita lihat ngapunten nggih, saudara kita agamanya kurang dari kita. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Yang harus kita lakukan, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, nggak boleh. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita karena sudah lama hijrah. Oh, saya tuh udah lama hijrah. Temenku baru kemarin hijrah. Jangan Bu, jangan. Kita nggak tahu amal kita itu diterima apa enggak di hadapan Allah. Kalau memang kita tahu ada orang yang kurang agamanya, maka sikap kita adalah membantu orang ini untuk tetap bersemangat dalam menimba ilmu agama.
Ya, kita ingin orang ini merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, ya, agama saudara kita lebih baik daripada kita. Maka dalam hal ini kita boleh yang namanya ghibthah, bukan hasad. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu menginginkan kebaikan dari saudara kita, ya, karena mereka banyak beramal soleh dengan cara yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan ada dua hal yang kita boleh ghibthah kepada saudara kita. Misalnya apa Ustazah? Contoh ini. Rasulullah mengatakan rajulun, masuk di situ seorang laki-laki dan perempuan. Atahullahul Quran. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam membaca Al-Quran, dalam mentadaburi Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana'il laili wa ana'al laili wa ana'an nahar. Laki-laki ini, perempuan ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Maka dalam hal ini kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya seperti dia. Boleh. Ya. Yang kedua, warajulun atahullahu malan, atau wamra'atun atahullahu malan. Ada seorang laki-laki atau perempuan, dia diberikan harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan perempuan ini, ibu-ibu, laki-laki ini mendermakan hartanya di pagi, di siang, di malam, sepanjang hari dia mendermakan hartanya. Maka kita boleh minta sama Allah, ya Allah, saya pengen seperti fulanah. Ya, kalau saya punya harta, saya pengen menginfakkan harta saya, itu boleh. Kenapa, Bu? Boleh. Jadi penting bagi kita untuk membedakan antara hasad dan ghibthah. Dan yang tidak boleh itu hasad. Kenapa? Karena orang kalau hasad berarti dia tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Bahkan orang yang hasad menginginkan kebaikan atau nikmat yang Allah telah berikan kepada saudara kita hilang darinya. Dan ini nggak boleh. Orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain itu adalah orang-orang yang hatinya bening. Orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain, untuk sesama hamba Allah, berarti dia punya hati yang salim, yang lurus, yang bersih. Dan hanya hamba-hamba pilihan Allah yang bisa melakukan hal ini. Masya Allah. Jadi kita minta kepada Allah, ya akhwat, untuk diberikan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lurus, sehingga apa yang kita lakukan untuk saudara kita adalah sesuatu yang terbaik. Kita minta kepada Allah agar saudara kita pun bisa merasakan hal yang sama dari berbagai macam kebaikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jazakunallahu khaira, barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.